Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Latsar Majalengka Angkatan 3 Kelompok 3. Yeay. Oke, sebelum mulai podcast ini kita perkenalan dulu ya. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Elmi Saputra, asal OPD Dinas Perhubungan. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Kang Banyu untuk perkenalannya. Oke, nama saya Banyu dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Oke, brief loss. Lanjut ke Tedera. Halo, perkenalkan, nama saya Dera dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Halo Tedera. Eh, Oke, kita lanjut ke Kang Ajis. Yo, Kang Ajis. Ya, perkenalkan nama saya Ajis dari RSUD Cideras. Oke, mantap Kang. Salam kenal. Lanjut ke Terepita. Halo, perkenalkan nama saya Revita Nur Islam Muslim dari OPD RSUD Majalengka. Salam kenal. Salam kenal Teh. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Kang Farhan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fadilah. Saya dari Inspektorat Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Halo Kang Farhan. Ya, lanjut sama Teh Aina. Halo, nama saya Aina. Saya dari OPD RSUD Majalengka. Halo Teh. Oke, lanjut oleh Kang Irfan. Hai, saya Irfan dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka. Halo Kang. Yang terakhir, Teh Nur Alfi, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Afif Syahrin dari RSUD Cideres. Halo Teh. Oke, jadi podcast hari ini kita mau bahas apa sih Kang? Jadi podcast kali ini kita akan bahas soal nilai-nilai dasar ASN yang kita lihat dari tokoh-tokoh nih yang ada di Jawa Barat. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, saya ada yel-yel sedikit. Kalau saya bilang ASN Majalengka, kita bilangnya apa? Bangga melayani bangsa. Oke, kita ulangi ya. ASN Majalengka. Bangga. Bangga melayani Bangsa. bangsa. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, jadi kita mau mulai dari tokoh siapa dulu nih? Saya tunjuk aja kali ya, pasti pada punya tokoh nih masing-masing, tokoh-tokoh hebat di Jawa Barat. Mungkin dari Teh Nur kali yang terakhir tadi. Boleh Teh, dijelasin tokohnya. Halo Teh. Oke, ini adalah tokoh panutan saya di Jawa Barat sebagai ASN. Ini adalah Ibu Dewi Sartika, yang mana beliau merupakan pahlawan dari Jawa Barat. Beliau lahir di Bandung, dan beliau merupakan salah satu tokoh eh, yang memperjuangkan emansipasi perempuan pada saat masa kolonial begitu. Jadi itulah alasannya kenapa saya memilih Dewi Sartika sebagai tokoh panutan saya, karena memang pada saat zaman dahulu belum ada yang namanya berakhlak ya, tapi Ibu Dewi Sartika ini telah mempraktekkan nilai berakhlak itu dalam kehidupannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Hebat ya, tokoh yang dipilih Teh Nur nih pahlawan bangsa, tokoh bangsa yang memang asli dari Jawa Barat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut sama Kang Ajis. Siap, Kang. Sebentar, saya izin ganti background dulu ya. Siap, Kang. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, siap. Teman-teman izin, ini adalah salah satu tokoh panutan saya di Jawa Barat ya, khususnya di Kabupaten Majalengka. Beliau ini merupakan Bupati Majalengka yang baru, yaitu Bapak Haji Eman Suherman. Beliau ini lahir
dari keluarga petani yang sederhana gitu ya. Bahkan kesuksesannya meniti karir dari seorang CPNS sama seperti kita dulu ternyata. Kemudian naik lagi menjadi PNS, diamanahi juga menjadi beberapa kepala bagian di beberapa instansi, kemudian menjadi sekda, dan pada saat ini beliau diamanahi menjadi bupati gitu ya. Nah, proses yang dilalui oleh beliau ini bukanlah proses yang mudah ya teman-teman, melainkan tentunya penuh dengan tantangan dan juga kerja keras gitu. Jadi beliau juga selalu mengingatkan bahwa setiap ASN ataupun sebagai ASN, sebagai pejabat itu adalah sebagai pelayan masyarakat gitu kan. Bukan tuan yang harus dihormati secara berlebihan. Nah, dari semangat dan kesederhanaannya inilah yang memberikan saya inspirasi untuk bisa menjadi ASN yang lebih baik lagi. Itu mungkin Kang, sedikit terkait alasan saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Ajis. Keren-keren nih tokohnya. Tadi ada tokoh nasional, sekarang ada Bupati Majalengka. Ih, mungkin kira-kira siapa ya selanjutnya? Terevita mungkin bisa kasih tahu nih tokohnya siapa sih? Oke, boleh Kang. Aku ganti dulu ya backgroundnya. Ya, silakan Teh. Nah, ini dia tokohnya, teman-teman. Mungkin udah agak asing ya, orang nomor satu di Jawa Barat. Nah, kenapa memilih Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi? Karena beliau merupakan pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai berakhlak juga tercermin ya dari tindakan-tindakan beliau sehari-hari. Misalnya nilai yang pertama berorientasi pelayanan, beliau turun langsung membantu masyarakat. Sering tuh beliau itu terjun ke lapangan, dekat dengan masyarakat. Jadi tidak ada barrier antara pemimpin dengan rakyat itu. Lalu ada akuntabel juga, membuka ruang dialog. Sering banget ya beliau membuka ruang dialog dengan publik untuk transparansi dan aspirasi masyarakat. Kemudian dari sisi kompeten, beliau juga banyak inovasi. Salah satunya itu Taman Sri Baduga, program penghijauan. Lalu dari nilai harmonisnya membaur dengan masyarakat, dengan semua kalangan tanpa membeda-bedakan eh, sara, lalu mendorong toleransi antar agama juga. Kemudian dari nilai loyalnya konsisten pada kepentingan rakyat, meski menghadapi berbagai dinamika politik ya seperti yang demo besar-besaran juga. Lalu adaptif, memanfaatkan media sosial untuk komunikasi langsung dengan publik. Lalu dari nilai kolaboratifnya banyak menggandeng tokoh-tokoh, entah itu tokoh agama, budayawan, seni, UMKM, dan dalam pembangunan. Mungkin seperti itu sih, beliau menunjukkan nilai-nilai berakhlak yang bisa dijadikan panutan oleh saya sebagai calon pegawai negeri sipil. Ini seperti itu, Ih, Ara. kita kasih plus dulu dong ke Terevita. Keren ya tokohnya. Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kita semua udah paham lah orang nomor satu Jawa Barat ini. Viral terus di media sosial pokoknya. Mau di TikTok, di Instagram. Mungkin abis ini Kang Banyu boleh kali ya. Karena yang lain kan rata-rata dari Jawa Barat nih. Kayaknya Kang Banyu dari luar Jawa Barat punya tokoh yang beda mungkin. Saya memilih beliau menjadi tokoh inspiratif saya, yaitu seorang Taufik Hidayat, seorang pemenang medali Olimpiade Athena 2004, di mana beliau memenangkan gelar untuk tunggal putra, medali emas tunggal putra. Dan yang saya pelajari dari beliau adalah terkait dengan nilai-nilai dasar ASN adalah bahwasanya di saat atlet-atlet lain mungkin setelah
mendapat medali Olimpiade kemudian pensiun, memilih untuk pensiun dan menikmati masa-masa pensiunnya. Namun beliau sendiri mengabdikan dirinya sekarang sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto dan juga Pak Menteri Dito yang sekarang digantikan oleh Pak Erick Thohir. Jadi menurut saya beliau tokoh yang cukup inspiratif, di mana di saat yang lain menikmati masa tuanya untuk pensiun, beliau lebih mengabdi kepada negeri ini untuk membangun bibit-bibit muda, tunas-tunas muda atlet ke depannya. Seperti itu. Ih, keren Kang Banyu. Ternyata tokohnya ini Bapak Wakil Menteri Kementerian Olahraga kita Bapak Taufik Hidayat. Wah, saya inget tuh biasanya beliau kalau lawan Lindan pasti seru tuh, rame kalau pertandingannya lawan Lindan. Iya, Tawan betul umurnya sekali. ya. Aduh, jadi kespilnya umurnya. Tapi sekarang beliau lebih berkolaborasi dengan Lindan untuk Iya, membangun bulu tangkis lebih maju lagi. keren. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut Teh Dera nih, tokohnya siapa sih Teh? Yang diidolain di Jawa Barat? Boleh izin ganti background dulu ya teman-teman. Ini teman-teman tokoh panutan saya di Jawa Barat. Dr. Andes Herman Suryatman, MSI. Beliau lahir di Sumedang sama dengan saya. Beliau dikenal sebagai pejabat birokrat yang inovatif, disiplin, dan visioner. Ia menunjukkan keteladanan melalui komitmennya terhadap integritas pelayanan publik dan profesionalisme dalam kepemimpinannya. Ia mendorong ASN untuk berorientasi pada hasil transparan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sosoknya mencerminkan semangat kerja keras, loyalitas, dan kolaborasi sehingga menjadi contoh nyata bagaimana seorang ASN dapat mengabdi dengan penuh dedikasi demi kepentingan bangsa dan masyarakat. Begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Dera. Ini saya lihat tokoh-tokohnya keren-keren banget ya. Semuanya punya tokoh yang beda-beda gitu. Punya nilai-nilai yang berakhlak masing-masing dan punya pandangannya masing-masing. Mungkin Kang Irfan punya tokoh lagi nih yang lain. Siap Kang, izin ganti backgroundnya dulu ya. Ya, Nah, ini tokoh panutan saya. keren Kang. Representasi Bobotoh dan ASN Jawa Barat itu beliau. Jadi Bobotoh, wartawan, sekarang peneliti di Kumham. Luar biasa. Terbaik pokoknya tokoh satu ini. Keren Kang. Talent ya, A. Ya, Multi talent serba bisa ya. serba Iya. bisa. Eko mau. Oh, Kang Eko Maung ini udah jadi bobotoh, wartawan juga, ASN pula. ASN pula. Aduh, lengkap banget ya Kang. Jadi Lengkap memang tangga udah karir ya. Pengusaha cocok juga banget. itu ya, dia. Entrepreneur. Mm-mm. Tuh. Wah, banyak pasti nilai-nilai yang bisa kita pelajari nanti. Jadi bingung nih nanti yang mau kita bahas tokoh siapa ya. Tapi mungkin masih ada yang belum nih yang ngejelasin tokoh-tokohnya. Teh Aina mungkin? Boleh Teh? Oke, izin ganti background dulu ya. Ini tokoh Wah, siapa tuh Teh? muda. Siapa ya? Nggak pada kenal ya? Saya baru lihat Teh. Siapa? Mungkin Teh Repita sama Kang Banyu tahu siapa? Wah, siapa tuh Kang Teh? Itu eh, Dokter Sumarti. Beliau Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis di RSUD Majalengka. Betul. Beliau atasan saya sendiri. Kenapa menjadi panutan saya? Karena dia kan ASN-nya sebagai kepala bidang ya di RSUD Majalengka. Selain itu, beliau juga punya klinik sehat di Jatiwangi, di mana beliau juga sebagai dokternya di sana. Selain itu, beliau itu
perintis sekolah IT Al-Parisi yang di Majalengka, sekaligus pengawasnya bersama suaminya sebagai pembina di sekolah-sekolah IT di Majalengka, seperti SDIT Insan Kamil, SDIT Insan Rabani. Eh, Beliau itu bisa secara profesional menyeimbangkan banyak peran gitu sebagai dokter, tenaga kesehatan, sebagai pemimpin, pendidik. Satu lagi, beliau itu suka mengadakan pengajian rutin setiap hari Rabu di aula koperasi. Menurut saya, beliau eh, diberikan kelebihan rezeki ya, dan rezekinya itu dimanfaatkan untuk hal kebaikan. Gitu sih dari saya gitu. Ih, keren Teh Aina. Tokohnya ini keren banget ya. Beliau nggak cuma fokus soal kesehatan masyarakat Majalengka, tapi pendidikan juga beliau tetap utamakan gitu. Waduh, yang terakhir kayaknya udah tegang banget nih Kang Farhan. Kang Farhan, boleh Kang share tokohnya siapa sih Kang? Baik, terima kasih. Sekian. Belum ya. Aduh, mohon maaf. Ya, izin mengganti virtual background. Siap Kang. Aduh, ternyata tidak ada virtual backgroundnya, guys. Jadi kita Aduh, nggak. langsung saja sebutkan ya. Mohon Wah, maaf. siap-siap Kang. Baik, tokoh panutan yang saya ambil adalah saudara Bapak Alfiansyah Bustomi, yaitu alias Komeng. Kenapa saya memilih beliau? Karena ia dikenal sederhana, merakyat, dan bersih dari isu negatif. Meskipun berasal dari dunia hiburan, ia konsisten menunjukkan integritas, ketulusan, serta kemampuan beradaptasi hingga kini menjadi anggota DPD RI tanpa dukungan partai politik. Nilai-nilai yang dijalankan seperti kejujuran, konsistensi, kolaborasi, dan kepedulian pada masyarakat sangat selaras dengan core value berakhlak, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi saya sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Siap Kang Farhan, terima kasih. Keren juga ini yang terakhir. Wah, yang terakhir ini tokonya Komeng yang biasanya duet sama Adul tuh sering dikerjain biasanya tuh Kang. Yang paling lucu yang pas pancingannya diceburin. Itu dia. Itu lucu banget Kang. Aduh, ini tokohnya udah pada disebut semua. Saya sebut nggak ya? Tokoh saya siapa nih? Saya juga punya tokoh di Jawa Barat. Walau saya bukan orang Jawa Barat, tapi saya punya tokoh di Jawa Barat. Nah, ini tokoh saya nih. Udah kelihatan belum teman-teman? Ya, tokoh saya sama kayak Kang Ajis. Tokoh saya itu Bapak Bupati, Dr. Handes Haji Eman Suherman, MM. Kenapa saya jadiin beliau tokoh? Karena saya ngelihat perjuangan beliau memperjuangkan hak ASN, di mana beliau mempercepat pelantikan kita saat itu. Beliau benar-benar fokus ingin melantik ASN untuk pelayanan yang lebih baik di Majalengka. Jadi itu sih makanya saya pilih beliau, karena ya mungkin kurang lebihnya tadi udah dijelasin Kang Ajis. Beliau juga mantan ASN yang memang mengabdi penuh loyalitas di Majalengka. Oke, kita lanjut nih. Kita mau bahas salah satu aja lah. Nanti kepanjangan kalau kita bahas semua nih. Ada 9, ada 8 deh. Ada 8 tokoh yang berbeda. Kira-kira teman-teman mau bahas yang mana nih? Kita voting aja kali ya. Gimana? Boleh. Boleh Oke. Kang. Kita voting mulai dari ladies first lah ya kali ini. Dari Tedera deh. Tedera, kita mau bahas siapa sih hari ini kira-kira dari 8 tokoh yang ditampilin? Boleh, mau Kang Deddy Mulyadi, Wih, gubernur Kang Dedi kita. dari Ya, Teh Revita ya. sudah mendapat 1 poin nih. Mungkin dilanjut sama Kang Farhan. Kang Farhan punya
voting ke siapa nih? Kita mau bahas siapa sih hari ini? Tuh, bingung. Siapa ya? Kayaknya Bapak Aing aja deh, Bapak Aing. Wah, Bapak Aing. Memang Bapak Aing ini terbaik sih memang saya akui. Walaupun saya bukan warga Jawa Barat asli, tapi beliau keren. Oke, selanjutnya Teh Aina mungkin. Boleh pilih nih Teh, siapa sih Teh dari 8 tokoh tadi? Hmm, KDM aja deh, KDM Wih, sama kayak yang lain. KDM punya suara 3 nih dari 9 suara. 2 lagi beliau udah menang ini. Aklamasi. Oke, kita lanjut ke Kang Ajis kali ya. Siap, Kang. Yang paling mencerminkan core value ASN tuh ada di Kang Deddy Mulyadi, Kang. Wih, Kang Dedi lagi. Aduh, satu suara lagi menang nih. Siapa ya yang kira-kira nggak pilih Kang Dedi lah, biar banyak votingnya. Eh, Teh Teh Nur Alfi mungkin punya voting sendiri. Kayaknya bakal sama yang lainnya yang suka masukin anak-anak nakal ke barak ya KDM. Aduh, siap Teh. Oke nih, karena udah ada 5 suara, kayaknya udah cukup lah ya. Kita ada 9 orang di sini. Jadi kita hari ini kita bahas Kang Dedi nih. Wah, menarik banget nih pasti pembahasan hari ini. Karena ya tadi Teh Nur aja udah bilang, anak-anak aja sekarang takut kalau udah dibilang nanti diaduin ke Kang Dedi loh. Pasti nangis kejar itu anak-anak di Jawa Barat. Oke, mungkin dari Teh Revita kali ini mau ngejelasin dulu sedikit atau nambahin nih tentang KDM. Ya, ya, sok Teh. Boleh teman-teman, luar biasa ya gubernur kita Kang Deddy Mulyadi. Beliau itu pemimpin yang sederhana, terus dekat dengan rakyat ya, memihak pada kepentingan rakyat, terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Nilai-nilai berakhlak itu ada di beliau semua. Itu bisa jadi panutan kita ya, jadi teladan kita sebagai ASN. Mungkin langsung aja ya di breakdown per nilai atau gimana Kang? Eh, belum on Kang mic-nya. Boleh Teh. Ini kita bahas Oke. bareng-bareng aja kali ya nilai-nilai Oke. berakhlaknya dari KDM. Kayaknya semua pasti udah kenal lah KDM itu siapa. Ya. Orang nomor 1 Jawa Barat. Oke, boleh. Mungkin Nah, pertama dari nilai dulu tuh. Ber, berorientasi pelayanan. Kayak gimana sih maksudnya berorientasi pelayanan yang ada di sosok Kang Kang Deddy Mulyadi itu? Yang saya lihat ya, Kang Deddy Mulyadi itu sering sekali turun langsung ke lapangan seperti membersihkan sungai bareng-bareng bersama masyarakat. Padahal dia itu seorang pemimpin loh, tokoh nomor 1 di Jawa Barat, tapi beliau tidak merasa eksklusif gitu. Beliau itu berani kotor-kotoran, langsung terjun ke sungai, membersihkan sampah bersama masyarakat, memungut sampah, terus mengajak warga sekitar juga untuk menjaga kebersihan. Nah, aksi ini tuh bukan hanya simbolis, bukan hanya buat seremonial belaka ya, tapi betul-betul tulus beliau itu melakukan hal tersebut. Upaya nyata untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni. Terus selain itu juga beliau sering mendatangi warga yang sakit, lalu mengantarkannya ke rumah sakit, bahkan menanggung biaya orang yang kurang mampu. Nah, tindakan ini tuh menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekedar kebijakan tertulis, tapi aksi. Aksi yang nyata, aksi yang konkret yang memberi manfaat langsung ke masyarakat. Sikap seperti ini tuh mengajarkan bahwa ASN harus siap melayani dengan sepenuh hati, bahkan ketika harus terjun ke pekerjaan yang sederhana, eh, bahkan pekerjaan yang kotor sekalipun ya. Iya, bener Begitu. sih, Teh Rep. Ya, yang Hmm, saya bilang tadi ya, KDM itu salah satu sosok yang mencerminkan nilai berakhlak pada saat ini gitu ya. Meskipun beliau bukan sebagai seorang ASN gitu ya. Kita bisa lihatlah gitu di sekitar kita masih banyak ASN ataupun pemimpin-pemimpin yang berorientasinya itu secara prosedural gitu ya.
itu tidak salah juga gitu. Tapi kita harus tahu gitu kan sebagai ASN mana yang memang harus benar-benar ditindak secara langsung, mana yang harus dilakukan secara prosedural gitu kan ya. Dan Iya, kebanyakan ASN setuju, atau Kang. pemimpin pemimpin kita saat ini gitu ya, belum benar-benar bisa hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Tapi Kang Deddy Mulyadi ini bisa mencerminkan hal yang demikian gitu, yang berorientasikan nilai berakhlak tersebut. Iya, betul, Kang. Setuju. Keren-keren. Ya, tadi kita udah bahas nih dari berorientasi pelayanan. Kita sekarang bahas akuntabel. Wah, kalau soal akuntabel sih saya rasa pasti banyak nih yang mau bahas. Karena soal integritas KDM itu saya luar biasa lah buat KDM. Kalau tadi tuh kan dari Kang Aziz katanya ada ya ASN yang belum ideal menerapkan berakhlak ini. Nah, harapannya kayak gimana sih sebelum kita beralih ke akuntabel? Ada gak dari teman-teman? Harapannya ke depannya ASN yang berorientasi pelayan itu harus kayak gimana sih? Ya, harapannya sih kan seluruh ASN tuh kan harusnya hadir langsung ya memberikan pelayanan. Mereka juga seperti KDA harus melaksanakan apa yang KDM lakukan gitu. Dia memberikan respon yang cepat dan tanggap ketika ada masalah terjadi begitu. Eh, Oke, setuju banget Teh Iren. Betul setuju ya, harus banget ada sih. fleksibilitas ya. Harus adaptif lah tergantung situasi dan kondisi. Ya, Oke, jadi mungkin memang ya, oke Teh, makasih. Ya, jadi kita juga harus tahu nih bahwasanya kita berorientasi pelayanan bukan untuk saat ini doang, tapi kita harus lihat apa sih yang bisa kita lakuin ke depannya. Mungkin kita lanjut ke poin kedua kali ya, akuntabel. Yuk, boleh Kang. yang mau bahas mungkin Mungkin aku jelasin dulu ya boleh seperti Teh. apa sikap Nanti akuntabel kita yang bahas ditunjukkan oleh rame-rame dia. aja. Ya, Oke, eh, sikap akuntabel itu beliau sering tuh mengadakan sesi ngopi bareng sama Kang Dedi. Nah, di situ tuh berkumpullah masyarakat dengan Kang Dedi. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Kemudian Kang Dedi juga sebagai wakil dari pemerintahan ya eh, memaparkan gitu apa menjelaskan arah kebijakan yang sedang dilakukan. Di situ ada transparansi. Nah, ini transparansi itu membangun rasa percaya publik karena setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Nah, itu benar Teh, setuju banget Hmm. dengan sikap Kang Deddy yang mau turun ke lapangan. Sebagai contoh kemarin mungkin yang sempat viral juga adalah ketika ada demo di gedung DPR tuh, DPRD di Jawa Barat. Beliau adalah salah satu pimpinan daerah yang mau turun langsung tuh ke lapangan menemui para demonstran kayak gitu. Nah, menurut saya Iya, betul. hal tersebut perlu dicontoh sih karena masih banyak juga hal-hal yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dari kita ASN atau dari pimpinan atau pejabat publik yang memberikan sebuah aturan atau sebuah kebijakan. Seharusnya mereka bisa transparan sih untuk lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Setuju sih Kang ya. Harapannya juga kan kita sebagai ASN di masa depan juga harus terbuka terhadap kritik yang nggak nutup diri gitu. Nah, betul. Harus mencontoh Kang Deddy kan terbuka gitu. Ada input dari masyarakat. Yang kedua juga kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik kan untuk Nah, cocok transparansi tuh. data. Dipermudah padahal sekarang tuh. Harus lebih melek teknologi lah ke depannya. Setuju? Setuju. setuju Kang. Ih, keren-keren pembahasannya. Memang kalau soal akuntabel mas saya setuju. Apalagi saya pernah lihat tuh video KDM yang ngembaliin semua mobil dinasnya ke OPD-OPD untuk dipergunakan melayani masyarakat. Karena beliau ingin menggunakan mobil pribadinya sebagai mobil dinas beliau.
Ih, keren. Kita lanjut ke poin ketiga kali ya. Ada yang tahu nggak poin ketiga apa? Apa tuh? Poin ketiga itu kompeten. Mungkin Teh Revita bisa jelasin lagi nih Teh. Apa sih poin kompeten yang dilihat dari Kang Dedi? Oke, mungkin salah satu contohnya ya, beliau itu menunjukkan kompetensi yang tinggi dengan menghadirkan inovasi yang berakar pada kearifan lokal gitu, budaya lokal. Misalnya beliau itu jadi inisiator yang mengubah wajah kota saat beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya, itu dalam pembangunan Taman Air Mancur Sri Baduga, lalu beliau juga mengadakan festival budaya tahunan. Jadi bisa tetap lestari itu budaya-budaya lokal tuh, serta ada program penghijauan yang masif. Seperti itu. Jadi kompetensi beliau itu dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan pembangunan modern itu patut dijadikan teladan oleh kita sebagai ASN. Ya, setuju ya Teh dengan kompeten yang ada di Kang Dedi. Tapi menurut saya untuk sekarang itu ASN masih banyak yang pasif, hanya mengandalkan rutinitas tanpa inovasi, tidak berinisiatif mencari cara baru untuk lebih cepat dalam menyelesaikan tugas, kurang kurang kreatif memberikan ide dan cenderung menunggu instruksi tuh tanpa eh, bergerak sendiri gitu. Sehingga pelayanan ke masyarakat itu menjadi terhambat gitu. Oh iya ya, Jadi, iya. Ya. jadi itu apa sih Teh? Jadi harapan untuk ASN di masa depan tuh kompetensi teknis dan soft skill ASN perlu ditingkatkan, menggabungkan kearifan lokal dengan teknik modern. Atau jadi ASN masa depan bukan hanya digital smart tetapi juga kultur smart, mampu memadukan teknologi modern dengan nilai kearifan lokal untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, inklusif dan eh, apa sih berakar pada budaya kita gitu. Gitu harapannya untuk masa depan. Keren Teh Dera harapannya. Mm-mm. Keren. Hmm, Keren Teh tadi harapannya. Mungkin ini waktu kita udah panjang, kita lanjut ke poin selanjutnya kali ya. Ke poin oh harmonis iya, nih. boleh. Poin harmonis itu Kang Deddy Mulyadi itu memperlihatkan kepekaan terhadap keharmonisan sosial. Beliau sering membaur dengan masyarakat kecil tanpa membedakan satu sosial. Walaupun beliau itu pimpinan ya, seorang gubernur gitu kan, kastanya tinggi, tapi beliau itu tidak menunjukkan hal tersebut gitu. Berbaur dengan masyarakat. Tidak jarang beliau juga duduk lesehan kan, bersama petani, buruh, nelayan, dan sebagainya. Beliau tuh mendorong kerukunan antar umat beragama di Jawa Barat. Kemudian menekankan nilai toleransi dan nilai kebersamaan. Eh, Seperti itu. Jadi saya itu harus bisa meneladani sikap beliau di lingkungan rumah sakit, misalnya dalam berhubungan dengan sesama, dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan penunjang lainnya tuh kita harus saling menghargai. Eh, Tidak boleh merasa lebih baik dan sebagainya. Kita sama-sama bareng eh, bekerja sama untuk mencapai pelayanan yang optimal. Mungkin seperti itu. Ada tanggapan dari yang lain? Oke Teh. Kayaknya Kang Eh, Farhan udah siap nih ngasih tanggapan. Silakan Kang. tapi kayaknya kalau saat-saat sekarang masih ada loh yang kayak gesekan sosial kayak gitu. Terus ya gesekan-gesekan di masyarakat yang kadang belum bisa menjadi maksimal gitu untuk teladan-teladan harmonisnya. Itu kayak gimana? Benar banget kata Farhan. Kita sebagai ASN sih punya harapan ya di mana kalau semua ASN itu nantinya bisa menjadi agen toleransi ya dan bisa saling menyikapi keberagaman yang Indonesia miliki karena Indonesia punya banyak banget keragaman budaya kan dan juga suku, agama maupun ras gitu. Keren nih tanggapan-tanggapannya dari Kang Farhan sama Teh Iren. Mungkin kita lanjut ke poin selanjutnya nih Teh Revita.
poin soal loyal. Mangga teh. Oke, loyal. Di KDM itu terlihat sih dari loyalitasnya, kesetiaannya, utamanya terhadap masyarakat gitu. Meskipun menghadapi pergolakan politik ya, dinamika politik seperti kemarin yang itu ya, demo terhadap pemerintah itu, beliau tetap konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat. Masyarakat didengar saat itu. Jadi orientasi pengabdiannya jelas, rakyat itu menjadi pusat perjuangan beliau. Loyalitas ini memberi saya pelajaran bahwa sebagai ASN kesetiaan bukan hanya pada instansi saja. Misalnya Pak KDM ya mungkin loyal juga ke pemerintahan, tapi beliau juga tetap mengutamakan masyarakat. Kita juga tidak hanya pada instansi loyal itu, tapi harus juga pada misi besar dalam melayani masyarakat. Yang seperti itu. Betul sih teh, bener-bener. Cuma kita tahu lah bahwa saat ini banyak juga ya yang loyalitas ASN tuh kadang lebih condong ke pimpinannya ataupun atasannya gitu ya, bukan ke masyarakat. Padahal sudah jelas ASN itu adalah pelayan masyarakat gitu ya. Namun kadang di satu sisi masih banyak ASN itu yang lebih condongnya ke pimpinan gitu. Ketika ada kepentingan pimpinan tersebut yang sebenarnya tidak mewakili masyarakat, tapi karena dia bawahannya tetap ikut apa kata pimpinan gitu kan ya. Ya itu yang hal-hal yang harus kita perbaiki sih ke depannya. Ya, untuk harapannya kita sebagai ASN yang baru, kita harus loyalitas terhadap masyarakat gitu sih. Siap, Betul ya. Tedera, Kang Haji. Ya, jadi memang kita ini punya harapan tinggi banget ya jadi ASN itu. Semoga harapan kita melayani masyarakat dapat terwujud. Mungkin kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu adaptif. Monggo teh, Pevita jelasin dulu nih. Oke, Kang Deddy itu adaptif ya. Beliau juga pengguna sosial media. Dan sosmednya itu digunakan untuk menjalin komunikasi langsung tuh dengan masyarakat, merespon, merespon pertanyaan, lalu menerima kritik dari masyarakat secara terbuka. Beliau juga responsif kan, responsif terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Nah ini kemampuan adaptasi ini tuh penting bagi ASN, termasuk saya sendiri yang ada di bidang pelayanan kesehatan ya, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan teknologi digital, lalu standar pelayanan baru dan kebutuhan pasien yang semakin kompleks. Jadi penggunaan teknologi itu di era sekarang penting ya, bahkan untuk seorang pimpinan. Jadi langsung tuh kita bisa berhubungan dengan masyarakat lewat sosial media, merespon langsung. Nah, itu teh benar sekali dari contoh Pak KDM, beliau sangat adaptif dengan kondisi yang ada. Nah, sedangkan sayangnya mungkin bisa kita lihat juga banyak di lapangan masih ada ASN mungkin termasuk kita juga bahkan lebih memilih teknologi lama untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah isu gitu. Sedangkan harusnya memang dengan berkembangnya teknologi atau dengan perubahan zaman yang semakin maju ini, isu-isu lama yang seharusnya tidak memerlukan banyak waktu untuk penanganannya bisa lebih mudah gitu. Iya, betul Oke, Mas. Masih terima ada kasih. sih ya yang kayak gitu. Biasanya itu generasi-generasi lama atau yang baru juga ya? Yang baru juga kalau nggak mengikuti perkembangan mati di tempat mereka. Oh iya ya, Tetap karena betul. perkembangan terus berjalan, isu-isu tetap Mm-mm. ada, tapi mungkin kalau kita tetap mempertahankan cara-cara lama itu cukup menghambat juga, akan kalah dengan orang-orang yang bisa memanfaatkan perubahan terutama teknologi untuk isu yang sekarang. Ya, Ya, ASN juga kan betul. tidak boleh tertinggal ya oleh perkembangan zaman. Harus proaktif, adaptif, responsif, agar pelayanan publik selalu relevan, efektif, dan sesuai harapan masyarakat. Dan kita juga yang tadinya bukan ASN tuh harus bisa menyesuaikan dengan kehidupan ASN yang sekarang. Iya, betul. Harus melek teknologi ya.
Oke, terima kasih nih. Kita ke poin terakhir, kolaboratif. Monggo Teh dijelasin dulu nih Teh. Kayaknya udah seru banget kita dari tadi bahas ini. Oke, dari sisi nilai kolaborasi ya, mungkin teman-teman juga sering tuh lihat kesuksesan program Kang Deddy itu tidak terlepas dari kemampuan dirinya sendiri, tapi dia itu menjalin kolaborasi dengan yang lain, misalnya dengan tokoh agama, lalu budayawan, komunitas seni hingga UMKM dalam pembangunan di Jawa Barat. Terus prinsip ngabumi. Ngabumi yang beliau tekankan ini mencerminkan keyakinannya bahwa pembangunan hanya bisa berhasil jika dilakukan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Prinsip itu sangat relevan ya, apalagi untuk saya yang bekerja di pelayanan kesehatan yang efektif hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, tenaga penunjang, pasien, dan keluarga pasien. Mungkin seperti itu sih. Nah, tapi masalahnya kan realnya sekarang kolaborasi antar sektoral itu kadang stop gitu di tengah jalan kan. Kadang terhalang ego sektoral, kadang terhalang birokrasinya yang ribet. Jadi si masyarakat sebagai output pelayanan kita kan terhenti gitu. Kita mau bantu masyarakat kan jadi terhenti pelayanannya. Data real sekarang kan begitu. Iya sih, masih ada yang begitu ya, A. Iya. Mhm. Mungkin ada harapan dari teman-teman kita tuh harusnya gimana sih supaya bisa mengimplementasikan nilai kolaboratif sebagai Kang ASN. Farhan itu kayaknya Teh udah siap banget mau jawab. Silakan Kang. Iya, Tapi boleh kadang Kang. memang seharusnya ya ASN memang harus membangun sinergi di lintas sektor. Terus karena permasalahan publik hanya bisa diatasi dengan kerjasama, ya betul yang disebutkan tadi dari kolaboratif yang dilakukan Bapak Aing yaitu KDM sudah sering dilakukan oleh beliau, seperti contohnya yang terakhir kemarin itu di Gedung Pakuan sudah dimulai pentas seni dengan mengundang berbagai pihak seperti Dalang Dadan, terus ada Kang Ohang, terus banyak-banyak pihak-pihak lain juga selain budayawan ataupun tokoh agama dan lain, mereka berkumpul di sana gitu. Dan itu pun sering terjadi juga ketika beliau ke kabupaten-kabupaten lain, itu juga beliau sering lakukan gitu. Ini udah banyak banget nih poin yang kita bahas hari ini. Poin berakhlak dari ASN, dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi banyak nih yang sedikit saya simpulkan lah ya. Sebelum saya tutup nih podcast kita hari ini. Jadi saya simpulkan banyak nih yang bisa kita pelajarin dari KDM kita sebagai pelayan publik, begitupun KDM. Jadi kita itu bukan fokus terhadap kita yang dilayani, tapi kita sebagai pelayan, kita memberikan yang terbaik dengan usaha yang terbaik agar masyarakat juga dapat merasakan hasil yang terbaik. Kurang lebih kayak gitu yang bisa saya simpulkan. Ah, nggak kerasa nih udah hampir 1 jam kita podcast kayak gini. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau tanya lagi nih yel-yelnya. ASN Majalengka. Bangga Bangga melayani melayani bangsa. bangsa. Keren. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, mungkin sekian podcast hari ini. Kita akan ketemu di next podcast selanjutnya di tema-tema yang berbeda. See you on the next video. Bye-bye.